yang bodoh. Oke, gimana tadi? Kan ada tuh yang komen netizen kamu like ya. Semuanya aku like, yang menurut aku tuh maksudnya gini loh. Semuanya aku like, kenapa komen yang di sini gue gak enak asli. Nggak, maksudnya aku tuh gini loh. Nggak ada jaminan juga kan, mau muda mau tua sebenarnya untuk urusan tanggung jawab itu nggak ada jaminan, gitu kan. Ada yang bilang katanya kalau misalnya tua udah mateng, nggak juga, nyatanya gue punya anak 5, yang paling gede dia. jadi agak sulung gitu. Iya. Masuk mau umurnya beda 8 tahun, kadang-kadang ada kayak kelakuannya kayak anak-anak juga, nggak bisa diatur kayak anak-anak juga. Yang penting adalah tanggung jawab. Terus yang paling penting menurut aku tuh adalah mengisi kekurangan yang aku punya, intinya itu. Terus dia bertanggung jawab, sayang banget sama anak-anak, jadi role modelnya anak-anak. Itu kayaknya lebih dari cukup ya, sehat walafiat sampai sekarang. Makanya tadi aku bilang, aku tuh senang lihat akhirnya kumisnya tumbuh, ada ubannya. Karena kan emang aku kenal sama dia udah 14 tahun yang lalu. Berarti kan umurnya masih 30-an kan, masih belum ada uban ya? segar, belum ada uban gitu kan. Terus dengan aku melihat dia sekarang, berarti kan aku menikmati masa tuanya, melihat prosesnya bertumbuh. Iya kan. Oke, sekarang kita kasih masing-masing kartu ya. Silakan mulai games nih. Eno baca duluan. Aku juga punya kartu ya. Aku baca duluan ya. Terus, Ya. ini pertanyaan buat kamu. Selama menjadi janda, godaan apa aja yang pernah kakak hadapi? Pernah nggak dideketin sama suami orang? Pernah. Lah, kamu jawab. Itu kayaknya kamu ya pertanyaannya dulu ya. Pernah nggak? Kamu pernah nggak dulu? Kamu dong jawab, karena aku udah lewat dulu. Nah, kalau jawaban aku adalah aku nggak tahu tuh dia udah ada istrinya apa belum. Hati-hati. Mana pernah ada yang ngaku ya kan? Kasih dulu akte cerainya. Pastiin udah seru apa enggak? Kemarin ada artis yang punya pengalaman, udah dia nanya akte cerainya mana, lihat, dikasih tunjuk Palsu. Kan ada jaminan ya tuh. Jadi pernah nih. Ya nggak tahu, ya ada yang deketin tapi aku nggak tahu. Apalagi kalau misalnya ngasih tau kayak enggak kok kita udah pisah baik-baik. Iya, kayak, iya. Itu manis di mulut aja. Kamu kayak berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, jangan percaya. Gitu. Please. Jangan percaya. Kalau laki-laki bilang, Kalau misalnya enggak kok kita memang udah berencana untuk pisah, Pret. oke. Secara batin kita udah berpisah gitu ya. Jangan percaya. Karena nyatanya ya, kalau pas sama aku juga bilang gitu, katanya udah pisah 2 tahun. Nggak taunya pas kita mau ngajuin ke kantor KUA, nggak taunya baru cerai 3 bulan yang lalu. Oh, kamu lirik ke Diana. Aku yang kena, ya kan? Tapi untungnya alhamdulillah loh dah. Walaupun 3 bulan yang lalu gitu, suratnya keluar. Wah, ini pertanyaannya salah nih. Gak usah, kita Oke, ya, silakan Mas. Buat siapa? Ini buat istriku. Oh ya, buat aku dong. Jadi selama menikah, apa kecurigaan terbesar kamu ke aku? Jujur. Kecurigaan Kecurigaan terbesar ya. Masih bandel sama teman-temannya. Jadi curiganya apa? Bandelnya laki. Ngapain tuh? Teman-temannya. Apa tuh? Saya nggak tahu. Bandelnya laki lah, gitulah. Yang suka lupa diri. Ngomongin cewek-cewek. Enggak. Apain? Bandelnya laki. Main. Main. Kadang-kadang gue suka curiga sama ini sih. Kalau bilangnya nggak punya duit, nggak taunya mobil ban ganti, kursi mobil ganti. Gak apa-apa kalau itu udah, yang penting duitnya tuh ada, jelas itu bendanya gitu ya. Jangan sampai duitnya nggak jelas kemana rekeningnya lah. Iya benar-benar. Itu takut banget. Yang berikutnya, ntar aja lah ngomong. Hari kita mau ke bintang tamu. Oh baik. Jadi Mas Mi itu dulu ngikutin dia. Tetap lo dibahas. Ada Ari The Freitas ya kan. Dia akan berbagi ceritanya. Kemana aja sih sejak tahun 2018 itu tiba-tiba aku nggak tahu kabarnya gitu ya. Apa yang terjadi? Mas Ari tuh sempat cerita bahwa dia mengalami hal di mana dia tuh merasa dia tidak terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Betulkah? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ini menghibur banget loh itu ya, Lenong Rumpi ya. Apa sih yang terjadi dengan seorang Ari The Freitas? Betulkah ada momen di mana kamu tuh ngerasa kayak kamu ada di sebelah orang nggak bisa ngeliat kamu? Iya. Iya betul. Benar-benar kayak gitu. Sadarnya gimana? Ya sadarnya ini aja, maksudnya di ruangan itu, di meja itu kok sama sekali nggak ada yang negur aku gitu kan, maksudnya lu nih orang-orang pada ngelihat gue apa enggak sih? Jangan-jangan gue invisible. Kayak di film Lenong Rumpi ada kan juga invisible gitu gara-gara minum racun. Terus kamu nggak nyolek? Gitu? Enggak, aku diem aja.
diem aja. Di saat itu aku juga ini jadi bergulat sama diri sendiri gitu, maksudnya ih gila ya, segininya sih orang kok bisa nggak, istilahnya nggak aware gitu ya sama kehadiran gue di tempat itu gitu kan. Jadi yang dirasain apa? Aneh atau ngerasa kayak gue udah nggak terkenal nih atau apa? Apa yang dirasain? Ya macam-macam, jadi bertanya-tanya sendiri juga dalam diri gitu. Ya mungkin mereka nggak mengharapkan kehadiran gue di situ kan, juga ada juga rasa kayak gitu. Wah jangan-jangan gue udah nggak disukai. Iya, nggak disukai, nggak diharapkan, nggak direken kalau bahasa Betawinya istilahnya gitu kan. Ya udah, aku akhirnya ini aja bergulat sama pikiran, waduh kenapa ya gitu. Siapa salah satu yang sempat duduk? Ada yang terkenal? Aduh, aku nggak sebut. Banyak yang terkenal di situ. Udah dikonfirmasi nggak sekarang? Sebenarnya mereka itu ngelihat atau nggak? Selain berikut ini aja kemana-mana. Tetap di Rumpinu Secret.